wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena wajahnya sedang berkiblat kepada wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga wajah kita yang hina ini, qalbu kita yang bernoda ini Allah bersihkan. Allah izinkan menatapnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dihitung dosa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada dosa semua. Enggak bapak, enggak saya sama. Enggak ibu, enggak saya sama. Mulai dari mata, tengahnya mata, pikiran, semua ada dosanya. Maka kita enggak mungkin datang dengan ketaatan. Karena di dalam sujud pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ruku' pun kita lalai kepadanya. Itu sebabnya Nabi mengatakan, engkau masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena sujudmu. Sujudmu tidak sempurna, ruku'mu jauh dari kelengkapan. Ya. Apalagi dihitung haji umroh kita ada. Maka datanglah kepada Allah dengan rasa hina itu. Allah lebih suka daripada orang yang datang dengan membawa taat. Merasa taat, ya, itu sebabnya Allah jatuh cinta kepada orang yang mustaghfirin, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati akhiriz zaman. Walhamdulillahi ala kulli halin. Walhamdulillahi fi kulli halin. Amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menerima puasa kita sebulan yang lalu. Jika ada yang kurang, semoga Allah melengkapinya. Jika ada yang bernoda, semoga Allah membersihkannya. Gimana? Aman? Ya. Ujian akhir zaman itu bukan ujian fisik, tapi ujian akhir zaman itu ujian sudur, ujian isi dada. Itu sebabnya tidak ada orang di masa ini kecuali diuji isi dadanya, apalagi saya. Ketika kami berkunjung kepada salah satu guru hadis kami di Banjar, namanya Tuan Guru Wildan, hafizahullah, masih hidup. Beliau mengatakan kepada kami, kekasih-kekasih Allah itu tidak lepas dari 3 hal: ilmu, amal, yang ketiga orang banyak nggak mau, al-bala, ujian. Banyak orang nggak mau, padahal ilmu, amal nggak cukup kalau nggak diuji. Itu sebabnya para sahabat jika tidak ada ujian mereka mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kami tidak dilirik lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bersyukurlah jika diuji. Nabi SAW mengajarkan pujian saat diuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua pujian berpulang kepada Engkau ya Allah, meskipun keadaannya terasa berat. Sedangkan jika terasa ringan, kita katakan fi kulli hal, dalam semua keadaan yang terasa ringan. Inilah yang kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa ulama. Jika engkau mengalami keburukan, menurut pikiranmu katakan alhamdulillah, berarti itu bukan buruk di sisi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang mengatakan buruk itu nafsu kita. Walhamdulillah fi kulli hal, itu yang sesuatu yang menurut nafsu kita baik. Ya. Maka tadi di ayat yang dibaca oleh imam kita itu sangat menyentuh sekali.
bahwa surga yang disebutkan tadi itu adalah surga nafsiyah, fi mashtahat ilaihi atau an-nafs, ya, yang diinginkan jiwa, nafs. Tapi ada surga yang lebih tinggi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena wajahnya sedang berkiblat kepada wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga wajah kita yang hina ini, qalbu kita yang bernoda ini Allah bersihkan. Allah izinkan menatapnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dihitung dosa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada dosa semua. Enggak bapak, enggak saya sama. Enggak ibu, enggak saya sama. Mulai dari mata, tengahnya mata, pikiran, semua ada dosanya. Maka kita nggak mungkin datang dengan ketaatan, karena di dalam sujud pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ruku' pun kita lalai kepadanya. Itu sebabnya Nabi mengatakan, engkau masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena sujudmu. Sujudmu tidak sempurna, ruku'mu jauh dari kelengkapan, ya. Apalagi dihitung haji umroh kita ada, ya, mata, cuci mata ngeliatin orang Turki, ya, jujur aja lah. Maka datanglah kepada Allah dengan rasa hina itu. Allah lebih suka daripada orang yang datang dengan membawa taat, merasa taat, ya. Itu sebabnya Allah jatuh cinta kepada orang yang mustaghfirin, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya satu negeri yang ada orang istighfar di tempat itu, Allah halau bala bencana, ya. Maka dia bukan jadi bencana lagi, tapi jadi hadiah, ya. Semoga Allah takdirkan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Amin rabbal alamin. Saya pun tidak tahu makom saya di sisi Allah itu dianggap kekasih atau tidak, tapi saya berdoa tiap hari, ya Allah, izinkan aku menjadi kekasihmu. Amin ya rabbal. Begitu juga yang hadir, yang ikut kajian ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Amin ya rabbal. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Shiratal ladzina بسنادنا المتصل الإمام العارف بالله بن عطية السكندري قال: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما ترك, tidaklah seseorang meninggalkan kejahilan, kebodohan dalam dirinya, syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Man arada, siapa yang menginginkan sesuatu terjadi, ayyuhditha, ingin khusyuk sebelum masanya, ingin sukses sebelum usaha, ingin wusul itu kesadaran terkoneksinya hati dengan Allah yang memiliki kuasa terhadap semua hati, yang ingin merasakan getaran zikir sebelum getaran itu layak terjadi pada dirinya, yang ingin karamah sebelum karamah itu pantas berdiri pada dirinya. Maka orang-orang seperti ini belum meninggalkan kejahilan, ya, belum terlepas dari sifat jahil, sifat jahiliyah. Inilah yang disebut jahiliyah rohani. Kalau zaman jahiliyah sudah kita lewati, tapi jahiliyah rohani sampai hari ini masih banyak. Orang yang ingin viral sebelum dia diviralkan Allah, atau orang yang ingin sembunyi padahal Allah ingin membuat dia syuhrah, terkenal. Sama, kita ini bukan hamba terkenal atau hamba sembunyi, kita hamba Allah yang maha zahir, yang maha nyata, hamba Allah yang maha batin. Apapun yang Allah mau kita ridha. Kita bukan hamba penyembah berhala namanya kekhusyuan. Kita bukan hamba yang menyembah getaran-getaran zikir. Kita bukan hamba yang mencari-cari kasyaf. Tahu kasyaf? Terbuka alam rohani, alam batin, lalu bisa lihat yang batin-batin, yang gaib-gaib. Bukan. Kalau dikasih, biarin lewat.
Yang kita cari hanya Dia yang maha batin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ridhonya yang kita cari. Oleh karena itu, beliau mengatakan ciri-ciri orang jahil adalah dia menghendaki sesuatu sebelum saatnya terjadi. Ingin Imam Mahdi keluar padahal belum masanya, ya. Ingin ketemu wali padahal belum pantas, ya. Ini banyak yang begitu, ya. Ingin jadi wali Allah padahal belum patut. Jangan dikira Pak kalau udah jadi wali selama-lamanya jadi wali, belum tentu. Coba lihat, ada nggak orang soleh terus jadi pemaksiat? Sama. Ada orang jadi angkat jadi wali Allah, dalam sekejap Allah ganti takdirnya menjadi wali syaitan. Bisa semua. Bisa semua. Itu sebabnya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa aman dari berbolak-baliknya hati, perubahan kolbu dari taat menjadi maksiat, dari ikhlas menjadi tidak ikhlas, dari mukmin menjadi munafik. Siapa yang merasa dirinya aman dari perubahan itu, apa ciri-cirinya? Dia sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan aib sahabatnya sendiri, dia lupa dengan aib dirinya. Ini ciri-ciri orang yang man amina minan nifaq. Siapa yang merasa aman daripada kemunafikan. Nah, hati-hati Pak. Apalagi sudah ada sekarang namanya TV, sosial media. Ini akan memperkeruh suasana kolbu, akan membuat kita sering memandang orang lain, jarang memandang ke dalam diri sendiri. Padahal di Qur'annya, wa fi anfusikum afala tubsirun, surat Az-Zariyat. Apakah di dalam dirimu, diri mereka tidak memandang? Kenapa mereka memandang orang lain, tidak memandang dirinya? Allah sendiri bertanya, wa fi anfusikum afala, kenapa engkau tidak tubsirun? Tubsirun ini beda dengan tanzurun. Tubsirun ini sudah mulai dalam dia memandang dengan basar dan basirah. Tidak hanya basar mata ini. Jadi mata ini ain namanya. Itu Allah kasih sebuah perangkat di dalamnya namanya basar. Sedangkan di dalam ini kolbu Allah kasih perangkat namanya basirah. Kata kerjanya sama, tubsirun. Maka tubsirun dimaknai dua, memandang dengan mata pikiranmu dan memandang dengan mata kolbumu. Bagaimana kira-kira? Kok jadi tegang gitu antum? Jangan bayangin yang di FB, yang di YouTube. Bayangin diri kita sendiri, ya. Saya membayangkan diri saya sendiri. Itu sebabnya saya nggak mau membalas orang-orang yang fitnah saya. Biarin aja Pak. Takdir Allah kan nggak di tangan kita, di tangan Allah. Allah kan maha tahu. Ya, kita nggak mau berurusan. Sekali antum membalas mereka yang memfitnah, nanti emosi. Kalau emosi, nggak dapat hadis Nabi, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon selamat isi dada. Emosi nggak selamat. Karena salamah artinya terbebas, bara'atun, terlepas dari noda-noda isi kolbu. Kalau masih emosi, belum. Ya. Dipuji orang seneng nggak? Seneng. Dicaci orang harus seneng. Bisa nggak? Senangnya bukan karena melihat orang itu yang muji. Senangnya bukan karena melihat orang itu mencaci, tapi melihat Allah lagi menyapamu. Gitu. Oleh karena itu ulama salafus saleh mengatakan, disebutkan Imam Qushairi, dan itu lebih dari 7 ulama mengkalamkan ini di berbagai kitab. Kalau dimaknai satu aja, istiwa bainal madhi wa dham. Sama saja engkau dicaci, engkau dipuji. Engkau dipuji, engkau dimaki, terasa sama. Karena apa? Adakah di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Enggak ada. Tapi kalau ini kita tidak pandang, kesel Pak di hati. Ya, benar nggak? Makanya antum
seneng di like sama orangnya, jempol gitu ya. Begini jempolnya, apa begini? Itu manusiawi. Mau nggak di atas manusia? Di atas manusia ketika pujian dan cacian sama. Coba ejekin malaikat, nggak marah malaikat? Kita masih bertubuh hewani, tapi punya kualitas malaki. Dahsyat itu. Semoga Allah berikan kekuatan ini, amin ya rabbal alamin ya. Jadi mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia kiai, dia menginginkan sesuatu yang Allah belum inginkan, itu jahil ya, itu jahil. Pengen terkenal sebelum Allah kenalkan, itu jahil juga tuh. Pengen gak terkenal, para Allah ingin mengenalkan, sama ya. Pengennya dipuji doang, gak mau dicaci, sama ya, sama aja. Pengennya hidup senang doang ya, gak mau susah ya. Betul tuh kan, senyum-senyum semua. Senang susah kan di sini Pak sebenarnya. Banyak kawan kita yang kelihatannya senang tapi nggak bisa tidur. Senang nggak itu? Enggak ya. Ada kawan kita kalau di kampung tuh enak nyangkul, kalau di sini mungkin kerja fisik lah. Tapi ketika dia pulang, nyampe di rumah 5 menit langsung hilang. Ya, langsung nggak hilang tuh nggak? Langsung mendengkur, tidur. Kok bisa? Ya, karena dia nggak punya beban pikirannya. Ya, masih disebut bahagia nggak orang yang sulit tidur? Masih disebut sulit hidup nggak? Susah hidup nggak orang yang gampang tidur? Enggak. Ya, tidur tuh mahal Pak. Orang mau tidur itu bisa obatnya mahal, mahal bener itu. Ya, baik. Jadi orang yang ingin kaya sebelum masanya itu termasuk orang jahil. Seharusnya dia usaha dulu lah. Ya. Orang yang ingin alim sebelum saatnya, yang ingin kaya sebelum saatnya, maka dia datang ke dukun. Ya, padahal dukunnya kere juga Pak. Dukun kalau ngasih jimat kaya, seharusnya dia kaya duluan dong. Kaya orang kaya sih iya, kaya beneran enggak. Seharusnya orang-orang itu berpikir waras. Tapi zaman sudah begini, orang yang kaya orang pinter banyak, tapi orang waras nggak banyak. Ya. Dan yang paling aneh saya ketemu pejabat, orang berpangkat tinggi, sekolahnya juga tinggi, magister, doktor, tapi cari backup. Backupnya ada yang dukun, ada yang pakai us. Jangan disebut Pak, ntar banyak yang tersinggung lagi sama saya. Ini aneh, akhirnya doyan nama jimat supaya backup. Jimatnya dimaharin lagi Pak. Mahar jimat luar biasa. Ya. Saya sudah sebutkan hukum menulis rajah itu ada hukum mubahnya. Tapi ada saat-saat itu mengganggu bab akidah, mending ditinggal. Ya. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu Imam Salafi, itu bolehin Pak, untuk perobatan, bahkan untuk orang mudah melahirkan, piring, finjan, piring, disulis ayat tertentu, terus dituangin air diminum. Syirik gak tuh? Kalau syirik tuh Imam Salafi syirik tuh. Ibnu Qayyim menulis dalam kitab At-Tibbun Nabawi, bilang boleh. Tapi pakainya yang sering-sering lah. Ini dikit-dikit jimat, apa dikit-dikit pakai kalung jimat. Ya, kapan bertauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya lebih senang ini teman-teman jamaah ini baca wirid pagi sore. Kan kita ada al-wirdul latif, yang diwariskan oleh Al Habib Abdullah Al Haddad. Ya, ada Ratibul Haddad dibaca ba'da maghrib, wirdul latif dibaca ba'da subuh. Apakah itu? Ya. Ada yang menuduh saya juga Pak, kalau saya sudah meninggalin itu, ya antum datang aja ke ribat. Di ribat ba'da maghrib kita baca Ratibul Haddad. Gak ada kita ninggalin itu. Itu ya fitnah-fitnah mereka aja lah, yang makan lah fitnah itu ya. Gak ada, kita penikmat wirid pagi sore.
Bahkan ada ringkasannya kalau lagi sibuk. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim, sallallahu ala sayyidina Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil, masing-masing 100. Itu ringkas. Jadi kalau lagi sibuk cukup itu. Tapi kalau lagi bisa duduk, baca Al-Wirdul Latif, baca Ratibul Haddad, ya. Allah berkahi insyaallah. Dan itu nggak perlu pakai ijazah khasah, cukup ijazah umum. Itu sudah boleh diamalkan, ya. Silakan diamalkan, ya. Ya, nanti minta ke teman-teman ikhwah ribat, ada filenya, sudah kita buat terjemahannya juga, ya. Lanjut hikam kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qadasallahu sirrahu ihalatuka al-a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ihalah, menunda-nunda. Engkau menunda-nunda al-a'mal, amal soleh. Amal itu dibagi 3. Ada amal badan, amalul badan, itu sholat, ya, seperti sholat, tasbih, itu amal badan, termasuk qaul, ya. Ada amal fikiran, tafakkur. Ada amal qalbu, zikrullah. Kita bagi 3, ya. Amal badan, amal fikiran, tafakkur, amal qalbu, zikrullah, ya. Ihalatukal a'mal, engkau menunda 3 amal ini. Nah, kalau amal fikiran ngaji, ini antum lagi amal fikiran plus amal qalbu, karena kitabnya kitab qalbu. Jadi sudah dapat 2 ilmu sekaligus, ya. Makanya ada daya tarik sendiri ngaji hikam itu, karena yang bermain qalbu, bukan lagi fikiran. Kalau fikiran nanti tanyanya mana dalilnya. Ini kitabnya Makano, ya. Mau baca, alamannya ada barisnya nih. Ada harokannya kalau mau baca, terjemahin sendiri, ya. Ini kitab, dulu saya menghafalnya beberapa, tapi saya nggak paham-paham. Ketemulah seorang mursyid, negur saya. Kata beliau, hazal kitab ya Razi, laisa kitabul hifz. Laisa bi kitabil hifz, pakai ba malah. Ini kitab Razi, bukanlah kitab hafalan. Hadza kitabuz zauq. Ini kitab dunia rasa. Rasa apa? Zauqul qulub, rasa yang ada di dalam kolbu. Jadi nggak bisa diterka-terka maknanya. Jadi orang yang bisa menjelaskannya karena dia melaluinya, gitu. Itu sebabnya mau antum doktor, mau antum nyantri 1000 tahun, tapi kalau nggak pernah suluk itu menempuh jalan rohani, apapun thariqahnya, mau thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, lebih afdal karena kitabnya Syadzili, Tijaniyah, apapun thariqahnya, Khidiriyah, ya, Rifaiyah, Ghazaliyah, boleh apa saja, nanti akan merasakan yang ada di sini. Dan kami bertahun-tahun mencari pola-pola itu, ketemulah polanya. Dan saya baru ketemu polanya tahun 2020, sebelum Ramadan. Dulu nih jujur Pak, saya buka kartu, ya. Dulu setiap ngaji hikam, pala saya pusing dulu. Ini baca dulu syarah yang ini, baca dulu syarah yang itu, syarah ini puluhan. Akhir bingung-bingung sendiri. Ngerti teksnya secara akliyah, tapi tidak merasakan secara ruhiyah. Dan baru Allah berikan rasa itu sedikit demi sedikit, perlahan, ya, karena bimbingan para guru, para mursyid, para syekh. Jadi sampai hari ini saya masih berguru, dan guru saya bukan satu, ya, masih banyak mursyid kita. Setiap kali saya ke kota mana, saya cari guru. Jadi antum jangan berguru ke satu orang atau satu model, harus banyak gurunya, ya. Tapi untuk tarbiyah ruhiyah, jika belum bisa memilah-milih, cukup satu guru, mursyid. Tapi kalau antum sudah matang secara rohani, boleh berguru kepada aktsar min wahid, ya, lebih daripada seorang mursyid. Ihalatukal a'mal, engkau menunda amal-amal ala wujudil faragh, sedangkan engkau mempunyai waktu yang luang. Min ru'unatin nafs, ciri-ciri ada kekacauan dalam dirimu. Jadi ciri-ciri orang yang labil, ciri-ciri orang yang belum matang secara rohani, ciri-ciri orang yang masih
childish, kanak-kanak, walaupun tubuhnya sudah menua, rambutnya sudah mulai putih, kulit sudah mulai mengkerut, jalan sudah mulai lelah, udah gampang capek, tapi rohaninya masih muda, masih anak-anak. Apa ciri-cirinya? Suka nunda-nunda beramal, suka nunda amal badan. Jadi jangan hanya dipikirkan sholat 1000 rakaat sehari, jangan. Tapi ini juga berkaitan dengan ilmu. Ya, antum sekarang ini lagi beramal. Ini enggak bekerja keras enggak pikirannya, kolbunya? Benar ya? Tapi kalau dijawab pakai kolbu, ringan. Itu sebabnya kita baca Fatihah. Karena Fatihah itu membuka ranah kolbu. Kolbu kita nanti akan bisa merasakannya. Nah, tapi kalau pakai ini nanti mengkerut dia. Apalagi nih, gitu. Ya. Kenapa saya memberikan contoh-contoh? Supaya kita memakai memori, dan memori itu adanya di kolbu. Nah, contoh, ada kawan saya ngomong begini, coba kalau saya kaya, ya, nanti saya akan sedekah banyak-banyak, bangun pesantren banyak-banyak. Ya, betul, Allah kasih dia kekayaan. Apa kata dia? Coba saya lebih kaya lagi. Ya, begitu ngomongnya. Nanti saya akan bangun. Gak juga kunjung bangun. Paling cuma ada orang buka ini sumbangan tepi jalan, itu pun masih cuma 5.000. Ngata-ngatain lagi, ngalangin jalan. Ya walaupun sarah sih secara hukum kan, ngambat jalan, tapi secara uruf tradisi kayaknya kita masih berat ninggalin itu ya. Semoga pengurus masjid sini nggak begitu, aman ya. Dulu juga ada kawan kita ngomong begini, Kiai masih hidup. Coba kalau saya tinggal dekat Kiai, saya akan ngaji tiap hari. Dilalah Allah kasih dari rezeki, rumahnya gak jauh dari Kiai, cuma 1-2 kilo. Apa kata dia? Aduh, coba kalau kerjaan saya gak sesibuk ini. Ada lagi Pak, mau kapan lagi nih? Ini saya mau tanya mantum, kalau rajin kerja, yang tebal dompet, benar nggak? Yang banyak rigidnya dompet ATM kita. Ini hitung-hitungan manusia. Orang yang rajin kerja, berangkat pagi, pulang sore, meeting sampai besok, sampai keluar kota kemana-mana. Allah kayakan saku kita banyak, benar. Sama orang-orang yang mengejar ilmu ini, kemana aja dia kejar, Allah akan kayakan kolbunya. Ya. Allah akan, badan capek, tapi coba rasakan, antum ta'lim selama ngaji nggak akan terasa capek. Tapi nanti kalau nyampe di rumah, betul capek lagi. Nggak apa-apa. Dalam kelelahan itu ada nuansa rohani yang hidup, sehingga dia kenyang 2 hal. Dia lelahnya 2 kali. Mau nggak yang begitu? Jadi nanti mau jadwalnya jam kerja, pulang kerja kejar aja ya. Masa kita nyari dunia, mau berangkat pagi, pulang besok pagi, untuk ngejar ini kok nggak mau seperti itu. Dulu ada kawan saya juga, ini kawan kita semua ini perjalanan rohani, karena sesama kita suluk, sesama menempuh jalan rohani. Nabi mengatakan al-mu'min mir'atun li akhi, seorang mukmin akan menjadi cerminan saudaranya. Maka saya berkaca terus, ya Allah, ini terjadi di temanku, sekarang terjadi padaku. Begitu aja bolak-balik. Ya takdir itu kan muter aja Pak. Muter aja. Kawan kita ngomong dulu gini, kalau aku nanti pensiun, cari rumah dekat pesantren atau dekat masjid, nanti cari ustadz tahfiz mau ngafalin Quran. Bener pensiun Pak. Nyari guru ngaji? Enggak. Terus ngapain? Nggak tahu deh. Tapi katanya sibuk nonton TV, menonton YouTube. Ya. Ini ternyata emang manusia itu suka nunda gitu. Tanda kedewasaan rohani belum ada. Maka saya berdoa, saya dan antum semua, Allah sembuhkan kita dari penyakit
ru'unatun nafs, ketidakstabilan rohani. Amin ya rabbal. Orang matang itu yang capek cuma tubuh, ruh itu nggak pernah capek, Pak. Malaikat sholat pernah capek nggak? Malaikat tasbih pernah capek? Maka antum kalau sudah diberi oleh Allah kecanduan ngaji, kecanduan beramal, berarti sudah diberikan nur malakutiyah, nur kemalaikatan. Inilah yang Nabi pakaikan. Kenapa beliau itu tidak lelah ketika sholat malam hari? Ini yang beliau rasakan. Sampai Sayyidatuna Aisyah pertanyaannya apa? Wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, masa lalumu, masa depanmu telah Allah ampuni. Kenapa engkau masih sholat sebanyak ini? Apa jawaban beliau? Aku hanya ingin menjadi hamba yang berterima kasih. Jadi Rasulullah itu sholatnya nggak cari pahala lagi. Rasulullah itu sholatnya sudah maqamat asyukriyah, maqamat syukur. Kalau kita berterima kasih sama orang, ngitung-ngitung nggak? Nggak ada. Antum kalau terima kasih sama pasangan, sama teman, sama guru, nggak ada ngitung. Sampai orang ngira kita gila. Kamu gila ya, kamu fanatik ya? Enggak, itu bukan fanatik. Itu tanda syukur. Syukur kepada Allah harus dimulai syukur kepada makhluk. Makhluk terdekat orang tua. Orang tua ada dua, ada orang tua jisim badan, ada orang tua ruhani. Teman, ada teman duniawi, ada teman ukhrawi. Kepada mereka kita berterima kasih. Ya, mulailah berbagi sama teman. Ya, jangan pelit. Jangan pelit sama teman. Kadang-kadang teman tuh gak butuh duit kita, dia butuh waktu kita. Ya, maka nongkrong lah sama teman-teman sesekali. Ya, kalau udah pengajian masih boleh ngafe nggak? Ngopi-ngopi masih boleh nggak? Boleh Pak. Yang penting ngafenya ngomongin ngaji gitu. Ya. Saya suka ngopi, suka ngafe saya. Tapi kalau kita ngumpul, kita nggak ngomongin yang di FB itu Pak. Ya, kita ngomongin Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya. Jadi siap untuk tidak mengundur amal. Kalau ada ustadz, kiai masih di Jakarta sekitar, kejar ya. Macet dikit nggak apa-apalah. Kalau nggak macet berarti pandemi. Maka saya bersyukur atas kemacetan ini. Ya, berarti ekonomi jalan, bener nggak? Mau kayak tahun 2020? Saya nggak mau Pak. Udahlah, nikmati macet ini. Nggak usah ngeluh-ngeluh lagi. Makanya di mobil, di kendaraan, di motor, kalau yang di mobil sediain tasbih. Baik mau cekrek-cekrek atau apa. Ya. Ketika kita lagi macet, ngapain ya? Ini tinggal pencet tasbih. Nah, antum sudah menjadi orang yang berjiwa malaikat tuh. Gak usah mundur dulu pagi sore. Pagi sore itu kan waktu untuk badan ini. Malaikat kan gak ada pagi, gak ada sore sama dia. Ya, malaikat itu ketika dia berzikir subhanallah bihamdi subhanallah azim, dari awal dicipta hatta al-yawm, hatta hadzal lail, sampai malam ini dia nggak pernah berhenti. Kenapa kita baca subhana rabbiyal azim? Karena malaikat melengkapi wa bihamdi. Jadi antum kalau baca subhana rabbiyal azim, malaikat nyahut kiri kanan kita, bahkan ada yang turun dari langit wa bihamdi. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim ghurisat lahu syajaratun fil jannah, maka Allah tanam bagi dia pohon-pohon surgawi. Kalau ditanamkan pohon untuk kita, tanahnya punya kita bukan? Ini yang disebut ulaika humul warithun. Orang-orang itulah yang disebut pewaris surga Firdaus. Jadi ciri-ciri ini kita kasih tahu, ciri-ciri pewaris surga. Dia zikir pagi dan sore. Dia bahkan zikir di setiap kesempatan dia bisa berzikir. Ini disebut waris. Waris surga. Kok disebut waris surga? Di surga itu semua manusia yang ada sekarang, mau mukmin mau kafir, mau yang lahir atau yang belum lahir, itu namanya ada di surga, nama dia ada di neraka. Nama kita di neraka Pak ada. Nama kita ada di surga. Saya nggak tahu tuh nama KTP apa nama apa. Soal KTP kan baru ada kemarin sore Pak.
Ya, nama yang mana saya nggak tahu ya, karena banyak orang sekarang sudah mengingkari ilmu nama. Ya, padahal Sayyidina Adam, Allah ajarkan kepadanya ilmu nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Kata Sidi Ahmad Tijani, likulli makhluk, setiap makhluk punya nama, asma, nama-nama. Asma aliyah wa asma nazilah. Ada nama-nama langit, ada nama-nama yang tinggi, ada nama-nama rendah, bumi. Contoh, ada mungkin manajer, direktur, karyawan, itu nama. Dosen itu nama, tapi nama nazilah, nama rendah. Ayah, ibu, kekasih, apalagi punya gelar gak Pak? Enggak, gelar temen, apa coy gitu, bro gitu dipanggil. Ente dipanggil mancung, nanti nama nazilah namanya. Coba saya mau tanya, antum mau masuk kantor, tapi nggak punya ID card, bisa masuk? Nggak bisa masuk. Sama, maka kita harus punya nama yang terhubung dengan nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna, sehingga nanti ketika kita dipanggil Allah, kita dipanggil dengan namanya, mungkin Abdurrahman, mungkin Abdurrahim, mungkin Abdul Razak. Itu nama-nama rohani, ya, nama-nama abudah namanya, nama-nama kehambaan, dan itu banyak. Setiap makhluk itu punya nama-nama, ya. Baik, dan itu ada di kitab-kitab Sidi Ahmad Tijani dan beberapa kitab tafsir, ya. Baik. Sepinya berapa? Satu lagi ya. Habis itu tanya jawab. Emang masih ada tanya jawab? Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qad sallallahu sirra la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha fala aradaka lista'malaka min ghairi ikhraj. Ya. La tatlub, jangan kamu tuntut, jangan engkau menuntut kepada Allah, minhu, kepadanya, ay yukhrijaka min halatin, agar memindahkan engkau dari suatu hal, suatu kondisi, namanya tidak khusyuk, kondisi sulit, kondisi apapun itu, liyasta'milaka fima siwaha, agar Allah pindahkan engkau ke kondisi yang lain, hal yang lain, makom yang lain. Falau aradak, jika Allah menginginkan engkau pindah makom, pindah kondisi, ganti nasib, lasta'malaka min ghairi ikhraj, Allah akan pindahkan kamu ganti nasibmu tanpa perlu susah payah. Min ghairi ikhraj, tanpa dikeluarkan, langsung diganti. Maksudnya apa? Kalau ingin merasakan khusyuk, nggak mesti datang ke suatu tempat. Kalau memang Allah mau, maka jangan mendapatkan khusyuk, mencari khusyuk itu pakai nafsu. Ya. Pengen bisa nangis, ntar kalau nggak nangis kecewa dong sama ustadznya. Ya. Apalagi habis nonton talqin zikirnya nggak? Ya. Habis itu banyak yang nafsu pengen ditalqin. Akhirnya banyak yang marah sama saya. Kenapa talqin kamu buka secara terbuka? Loh enggak, itu bukan terbuka, itu orang-orang yang datang dari banyak provinsi. Di tengah bukit, tengah gunung. Saya tidak terbuka itu gitu. Ayo talqin sini enggak. Itu orang-orang yang sudah Allah pilih. Datang jauh-jauh. Ya, ada yang datang dari dekat waktu itu. Maka coba antum tanya teman-teman saya di Ribat. Banyak orang minta talqin, kita bilang ada mursyid di kampungmu, datang ke sana. Ada guru zikir di tempatmu, minta zikir kepadanya. Kita nggak pernah ngambil lapak mursyid, Pak. Itu nggak lapak mursyid. Ya. Makanya ada beberapa mursyid malah marahin saya lagi. Gara-gara kamu tuh, karena kamu tuh. Loh kenapa Pak Kiai? Karena kamu, saya nggak tidur setengah bulan. Loh kenapa Pak Kiai? Itu orang minta zikir mulu katanya. Tuh serba salah saya Pak. Baik. Jika Allah ingin memasukkan nama ke dalam kolbu, nggak perlu susah. Kadang lewat video juga tersentuh. Kadang ketemu guru aja nggak tersentuh. Ya. Apakah pilihannya dekat dengan guru atau jauh? Dekat atau jauh itu
ada baik ada buruknya. Antum dekat dengan guru, ujiannya lebih berat karena akan melihat sisi manusiawi guru. Kuat nggak? Yang kita bayangkan guru suci, bener nggak? Mana ada guru suci, Pak? Nggak ada guru suci kecuali Rasulullah dan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Imam Junaid ditanya, hal yaznil wali? Apakah wali bisa bermaksiat? Maksiat yang paling besar. Berselingkuhkah? Hatinya tertarik? Kata Imam Junaid, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mampu melawannya. Itulah takdir Allah. Qadaran muqtadirah. Apa maksud Imam Junaid? Jangan pernah mengkultuskan guru. Ya, jangan pernah mengkultuskan mursyid, Habib. Coba tanya sama Habib mana aja, Pak, pasti sepakat sama kalam saya. Coba tanya sama kiai mana aja, pasti sepakat sama kalam saya, bahwa yang suci itu cuma para nabi. Ya, Ibnu Taimiyah saja, Imam Salafi, masih bilang para nabi berdosa, tapi dosa kecil. Ada yang berani ngomong seperti Ibnu Taimiyah? Di Majmu' Fatawa jilid 4 dia mengatakan, al-anbiya ma'sumuna minal kabair dunas saghair. Para nabi itu dijaga dari dosa besar tapi bukan dosa kecil. Karena dia menemukan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wastaghfir li dzanbik. Hai Muhammad, mohon ampunlah terhadap dosamu. Berarti Nabi Muhammad punya dosa dong, kata Ibnu Taimiyah. Nabi Adam disebutkan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam mendurhakai Rabbnya lalu dia tersesat. Makanya jangan heran ada ustadz kemarin beberapa tahun lalu ngomong wa wajadaka dhallan fahada. Dia Allah mendapatimu dalam keadaan sesat lalu memberimu hidayah. Apa kata si ustadz ini? Nabi itu dulu pernah tersesat. Itu akibat mengkaji Quran dari terjemahan. Ini Nabi Muhammad pernah sesat, Pak. Gimana kira-kira? Pantesan dia bilang orang tua Nabi masuk neraka, ya nggak? Ya, giliran Muawiyah nggak boleh dikritik. Muawiyah itu sahabat Rasulullah, bukan Nabi. Beberapa guru saya mengkritik Muawiyah tapi mengatakan tidak boleh mencaci Muawiyah. Beda nggak? Karena Muawiyah seorang sahabi, dia berijtihad dalam bab politik. Berbeda dengan Sayyidina Ali. Ulama kita mayoritas mengatakan Sayyidina Ali musibun, dia benar. Sayyidina Muawiyah beliau mungkin keliru, tapi karena mereka sama-sama ijtihad, sama-sama dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ahlus sunnah memilih untuk tidak terjun ke dalam membicarakan sahabat. Ya. Tapi mereka bela-belain mati-matian itu nggak adil juga. Harus seimbang. Ya, kita mengatakan Sayyidina Muawiyah manusia, Sayyidina Ali. Saya masih bilang Sayyidina loh, Pak, karena kita ahlus sunnah. Ya. Karena kita ahlus sunnah. Maka kita mengatakan, jadi Umar bin Abdul Aziz ditanya sama orang, apakah sholatmu yang 300 rakaat dan sekarang menjadi 150 rakaat setelah dia jadi khalifah, engkau dengan ibadahmu itu lebih mulia dari Muawiyah? Apa jawabannya? Debu yang menempel pada jubah Muawiyah saat dia berguru kepada Rasulullah itu lebih afdal dari semua amal Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita ini bolehlah ngomong tentang politik sahabat, tapi jangan berlebihan juga ya. Teman-teman saya di kampus kadang-kadang over, ya, kadang-kadang kelebihan. Ini hati-hati juga, Pak. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, kalau disimpulkan 3 hikmah ini kayaknya kita konsisten 3 step ketemu ya. Pertama, ciri-ciri orang-orang yang belum meninggalkan kejahilian dalam dirinya. Apa? Dia menginginkan suatu makom sebelum saatnya. Dia ingin merasakan suatu keadaan rohani sebelum Allah menghendakinya. Dia ingin nasib berubah sebelum masanya. Itu kata kuncinya. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang belum dewasa secara rohani, belum matang secara spiritual, dia menunda-nunda amal. Ada berapa amal tadi?
Tiga, amal badan, amal fikiran, amal kolbu. Menunda-nunda amal sebelum menunda-nunda amal padahal ada faragh, ada kesempatan, ya, dengan semua alasan, ya. Dan yang terakhir, tidak usah berangan-angan terhadap satu makom, beramal saja, beramal berilmu, nanti Allah akan naikkan kita. Yang penting dibimbing oleh seorang mursyid atau guru-guru. Insya Allah Allah akan naikkan kerohanian kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Tafadhal. Baik, terima kasih. Dan demikian pembahasan Al-Hikam yang ke-25, 26 dan 27. Ada pertanyaan mungkin dari para jamaah, dari Ketua DKM Universitas Nikmah. Pak Ketua nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang jahiliyah. Kami punya pemikiran seolah-olah kontradiktif dengan dunia entertainer. Satu contoh misalnya, suatu ketika kita menghadiri suatu seminar, di sana dikatakan bahwa kalau kalian ingin sukses maka tahun ini harus punya cita-cita yang besar. Satu contoh misalnya harus punya rumah, harus punya mobil 2, harus punya deposit dan lain sebagainya. Apakah ini dikatakan golongan orang-orang yang jahiliyah? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mudah mengatakan tapi susah untuk melakukan, bagaimana kita bisa merasa senang apabila orang ada yang mencaci maki? Satu contoh misalnya kita di jalan aja, kalau orang memotong di depan kita, hati kita ini langsung naik. Jadi pada setiap saat kita mencoba berdoa, ya Allah bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa congkak, rasa ghibah, rasa ria, rasa selalu ingin dipuji. Itu kita lantunkan. Tetapi setiap saat juga muncul hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ini kontradiksi dengan ajaran para motivator dan trainer? Ya. Tergantung Bapak melihatnya dari sisi apa. Ini kitab bab spiritual atau bab intelektual? Spiritual. Spiritual itu ngerem kita supaya angan-angan gak ketinggian. Sebanyak itu orang yang ikut training motivasi, lalu si motivatornya menggebu-gebu, berapa banyak yang sukses, Pak? Karena kebanyakan terjebak di sini, terjebak di situ. Akhirnya dia berdoa, dibawalah persoalan duniawinya kepada ukhrawinya. Terjadilah, mohon maaf, meminta yang remeh kepada Allah yang maha kabir, maha besar. Meminta yang gak pantas diminta kepada Allah yang maha memberi rezeki. 2 mobil kecil itu sama Allah. Ya, minta rumah, ya Allah, sujud selama itu mintanya rumah. Saya malu Pak minta begitu sama Allah. Coba masih ingat gak? Ini prinsip yang ada dalam doa istikharah. Ini mohon maaf nih para motivator nih ya. Ini pandangan lain dalam dunia spiritual, dalam dunia rohani. Dalam doa istikharah kita diperintahkan Nabi menolkan kehendak. Apa kata Nabi? Jika engkau sholat 2 rakaat, berdoalah. Kalau diterjemah Pak, setelah Allah dipuji, kita berikan persaksian surganya benar, nerakanya benar, semuanya benar. Lalu kita menolkan diri, ya Allah, jika yang aku inginkan ini engkau ridhoi dan baik bagiku, duniaku dan akhiratku, coba lihat, maka dekatkan dia kepadaku, dekatkan aku kepadanya. Ini masih antum suka kan kalimatnya? Coba kalimat berikut, senang gak? Ya Allah, kita jatuh cinta sama dia Pak. Ya Allah, jika dia kurang baik bagiku, tidak
baik bagiku, duniaku dan agamaku, maka jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Itu paling berat. Apalagi yang sedang jatuh cinta. Ya, jatuh cinta lagi Pak. Hati memang begitu Pak, nggak bisa ditebak. Kalau itu terjadi, coba doa begitu berat nggak? Tanya sama orang yang sedang kasmaran, disuruh baca itu dan dia merasakan sulit Ustadz baca itu. Karena disuruh oleh Allah menolkan. Ini yang disebut melenyapkan kehendak diri dalam kehendak Allah. Berarti nggak ada lagi kehendak kita. Yang ada nanti cuma ridho, kehendak Allah. Coba nanti, ya Allah tahun depan saya harus punya rumah. Terus ternyata Allah nggak kasih. Antum pasti ngomong begini ntar, Allah tuh ada nggak sih? Saya sudah minta kok dia nggak kasih. Memang Tuhan bapakmu? Emang Tuhan ommu? Ya. Coba sama bos berani nggak ngomong gitu? Bos, saya tahun depan berniat mau beli rumah, bantu ya. Tahun depan pencapaian kerjaan yang nggak nyampe. Coba besok bilang, bos, saya sudah bilang tahun lalu, saya pengen punya rumah, kok kamu gak bantu? Detik itu bosnya akan tanda tangan, kamu dipecat. Tuh, Allah itu karim, maha baik, pemurah dan pemaaf. Si hamba ngomong begitu masih dimaafkan Allah. Coba antum dipecat dari hamba Allah. Mau cari bumi mana kita? Mau cari kolong langit mana kita? Ya, gak mungkin. Gitu Pak. Ya, jadi kajian ini untuk ngerem dikit lah motivasi itu. Saya nggak pernah melarang orang untuk ikut training apapun. Tapi saya ngeliat banyak juga motivator galau Pak. Sebagaimana saya banyak melihat psikolog stres. Begitu juga ada ustadz ngurusin anak muda, menghalau kegalauan, tapi dia sendiri galau. Banyak juga, itu maksudnya saya sendiri. Yang kedua, kok saya ada doa gitu Pak ya? Kita sudah doa, ya Allah bersihkan hatiku, tapi kok disalib orang, emosi. Itulah Bapak manusia. Kalau Bapak malaikat nggak begitu. Ketika terjadi Bapak emosi, ada amal lagi nggak setelah itu? Ada. Istighfar dan minta maaf. Saya punya guru, kalau dia bentak orang, dia langsung kafaroh. Kafaroh itu dia langsung sedekah di situ. Jadi saya punya guru satu orang doang ini yang aneh. Dia setiap kali salah apa aja dia kafaroh. Dia sedekah. Dia niatkan, ya Allah, aku tidak mungkin banyak amal, tapi ini tulus. Semoga engkau menebus kesalahanku bentak orang tadi. Kasih. Ada guru saya begitu. Coba antum ada begitu nggak? Bentak istri aja nggak pernah sedekah ya. Apalagi bentak orang di jalan. Ya. Nah, Bapak saya sarankan mau ngamalin ini silakan diamalin ya, sedekah niat, karena Nabi mengatakan bukan Nabi, Al-Quran ada innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal baik dapat menolak, menghapus amal buruk. Ya, mumpung masih ada rezeki yang lalu itu, ingat-ingat keburukannya, lalu kita ya, berbagi. Apapun dosa kita Pak. Ya, saya juga lagi nyicil nih, bersedekah dengan niat untuk Allah hapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak ya. Jadi setelah kita emosi ada amal, istighfar, taubat, lalu kita kafarah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin karena Buya masih kangen-kangennya baru punya anak lagi satu nih. Baru lahir kemarin, Rabu, pulang hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya terkait penjelasan mengenai wali Allah. Pertanyaannya kapan dan bagaimana umat atau manusia itu bisa disematkan sebagai wali Allah? Terakhir ada pernyataan Buya juga mengatakan bahwa Soekarno itu termasuk wali Allah. Mungkin bisa dijelaskan atau diklarifikasi Bu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang nggak sepakat Soekarno jadi wali? Nggak apa-apa. Tapi kiai-kiai dulu berkumpul di Magelang
Seingat saya di Magelang ada dulu Mbah Dalhar dan banyak ya Hudori, seingat saya. Saya diceritakan oleh cucu beliau, Gus Ali, salah satu pemegang sanad Thariqah Syaziliyah. Saya ngambil sanad manaqib dan beberapa kitab Syaziliyah dari beliau, tapi belum sempat ngambil bayat Syaziliyah dari beliau. Saya baru ngambil Syaziliyah dari yang lain. Nanti kalau waktu luang mungkin kita tabarukan dari ilmu beliau. Ya, beliau cerita dan nunjukin foto-fotonya. Dulu ada Mbah Dalhar, ada macam-macam, itu banyak sekali. Dulu juga sama salah satu mursyid saya di Magelang, Mbah Yai Ahmad Halwani, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau anak dari Mbah Yai Nawawi, ya, itu punya tarekat, punya pesantren besar dan memimpin thariqah. Beliau menceritakan ini, bahwa dulu Soekarno itu diberi gelar Waliul Amr, Khalifatullah. Ada gelarnya banyak, beberapa saya nggak hafal tuh ya. Nanti konfirmasi ke mereka, dan ada di surat-surat kabar lama. Pertemuan itu ulama. Saya mau tanya sama antum, menurut antum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wali nggak? Ada yang nggak bilang wali? Wali nggak? Anak beliau, Kiai cucunya, Kiai Abdul Wahid bin Hashim, wali nggak? Menurut saya beliau wali, karena kriteria-kriterianya cukup lah. Ya. Mbah Dalhar, mursyid Syaziliyah, itu wali besar itu. Mbah Khudari dulu ya, yang pemegang kitab Dalail, sanad Dalail Khairat. Dalail Khairat, ada tahu, kitab kumpulan sholawat. Mbah Dalhar ini punya istri Mbah Nyai Nur Khalimah. Alhamdulillah terakhir saya dapat ijazah sanad beliau. Orang nggak ada sakit, tapi sehat karena nggak makan nasi. Kalau antum kan makan nasi. Kayaknya kalau belum makan nasi belum makan ya. Beliau itu makan, saya nggak lupa namanya, makan apa namanya, jagung. Apa istilahnya ada di dalam bahasa Tirakat mereka itu di Purworejo. Itu orang-orang datang ke sana puasa sekian tahun ngamalin sholawat aja. Jadi mereka saking ingin menghormati, menghargai suatu amalan, itu satu kitab, satu wirid itu dipuasain supaya terasa efeknya dalam diri. Ada yang puasa 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bertahun-tahun. Ya. Istrinya Mbah Nyai Nur Khalimah, ya, baru bulan puasa meninggalnya. Untuk beliau kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi saya mengatakan beliau-beliau itu wali. Lalu mereka mendoakan dan mendukung Bung Karno dan menyematkan Waliul Amr. Jadi wali itu jangan dibayangkan cuma wali ibadat, wali ma'rifat, ada wali imarah, wali kekuasaan. Ya. Dan saya meyakini itu. Dan antum boleh beda sama saya, nggak ada masalah. Misalnya antum nih, saya kan dulu anti Soekarno. Lama Pak, 10 tahunan lebih. Anti Soekarno, jadi kalau sebut Soekarno langsung komunis aja dibela gitu. Ternyata beliau bukan komunis, beliau membuat nasakom. Nasakom itu sebuah falsafah, bukan falsafah gabungan Islam komunisme, bukan. Beliau mengambil sisi baiknya. Ya. Menurut antum Tan Malaka ateis nggak? Tan Malaka atau Tan Malaka? Tan Malaka itu dulu guru terjemah Quran di kampungnya. Tan Malaka itu cuma mengambil gerakan politik daripada sosialisme atau orang-orang komunis sana. Maka dia buat partai juga dulu kan. Nama partainya tau nggak? Nanti baca lagi buku lagi ya. Saya juga dulu lupa nih ya. Dia buat partai dulu dan partainya bukan PKI. Dia buat partai dulu. Dan waktu beliau ditanya kan dia punya Islam dan Madilog gitu. Beliau ternyata sangat kuat tauhidnya kepada Allah. Maka orang keliru menyematkan beliau sebagai ateis. Enggak. Walaupun saya nggak sepakat sama sekali dengan ideologi komunis, sama sekali enggak. Kita anti komunis kita. Ya. Cuma kalau mereka kita tuduh ateis nggak benar juga. Ya. Kita harus adil lah dalam memandang seseorang. Dalam hal ini wali itu tugas-tugasnya banyak. Wali itu kekasih Allah.
orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dulu gurunya Soekarno itu namanya Hos Cokroaminoto. Antum tahu Cokroaminoto? Yang kita kenal dia cuma seorang orator. Enggak, dia pengamal Torikot dia. Torikot Syaziliyah, bahkan ada yang mengatakan Syataria. Ya. Saya pernah ketemu beberapa orang syarikat Islam dan orang ini menceritakan kepada saya salah satu wiridnya Hos Cokroaminoto adalah Hizib Bahar. Hizib Bahar Syaziliyah. Ya. Soekarno mengatakan dalam bahasa oratornya, bahasa orasinya, Hos Cokroaminoto adalah cerminku. Dalam ilmu tasawuf itu namanya robitah. Jadi Soekarno itu kalau mau ceramah dia ingat dulu gurunya. Siapa guru yang dia ingat? Cokro. Ketika dia diasingkan ke Sumatera, ke Bengkulu, dia jadi aktivis Muhammadiyah. Ketika dia ke Sumatera, dia bertemu dengan Haji Rasul, ayah Buya Hamka, dan diangkat menjadi anak angkat. Maka Buya Hamka sama dia itu saudara angkat. Gimana tuh Pak? Dan banyak kiai-kiai yang mengatakan begitu. Tapi juga banyak orang-orang kebatinan bilang Soekarno itu sukmanya sekarang lagi tersesat. Tapi saya nggak percaya. Ya, jasa dia sudah sangat banyak. Ya. Anggaplah dia ada salah. Pasti ada salah kan? Ya. Dan memang ini mohon maaf, ini dosa-dosa ideologi yang dikembangkan setelah Soekarno yang mengidentikan dia dengan komunis. Itu dosa besar, Pak. Sama dengan memfitnah bapak bangsa. Dia bukan seorang komunis, ya. Lalu di Quran dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut di hatinya dan tidak ada kesedihan yang berlebihan. Dan saya melihat itu ada pada Soekarno. Ya. Saya punya guru mursyid namanya Abuya Hasan Basri. Dulu waktu sebelum tahun 2000 saya nanya, saya manggil beliau ya kadang Abuya Syekh Mursyid gitu ya. Abuya, apakah pernah bertemu Soekarno? Oh pernah. Itu gimana karismanya? Jangankan ketemu katanya. Soekarno hanya berpidato lewat radio, se-Indonesia tenang. Guru mursyid kiai tenang Pak, semuanya ingin mendengar. Kiai aja ngomong belum tentu dengar begitu. Kira-kira dia siapa itu? Bukan dengan aji-aji ini dan itu Pak, enggak kuat aji-ajian itu. Antum baca wirid apa baca wajiman apa kan di beliau ini disebut membawa sesuatu di badannya, ya itu urusan dia. Enggak. Emang Allah berikan kekuatan kata-kata pada Soekarno. Ya. Saya pun konfirmasi kepada beberapa syekh, apakah pandangan ini benar? Untuk beliau benar. Tapi saya tidak boleh maksa antum tuh, ya, nggak boleh maksa antum. Saya mau tanya nih, Ali wali Allah nggak? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah wali Allah nggak? Wali Allah nggak? Sahabat loh. Saya tanya lagi, Ali bin Abi Thalib wali Allah nggak? Muawiyah wali Allah nggak? Wali, dua-duanya wali, beda politik. Amr bin Al-As, anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As, beda dengan Ali. Sahabat ini orang-orang yang disebutkan di Quran radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Kalau dari ridha wali nggak? Wali. Tapi mereka ditakdirkan Allah berbeda secara politik. Karena emang itulah takdirnya umat Nabi Muhammad SAW. Jangan karena kita beda politik terus kita nggak percaya bahwa dia seorang wali. Antum tahu nggak dulu Abah Anom itu partainya apa? Golkar. Terus Abah yang nggak jauh dari sampingnya dari pesantren itu P3. Dan mereka cuma ramai di bab pemilu, nggak pernah mengingkari kewalian masing-masing. Ya, benar nggak? Paham maksud saya? Bahwa perbedaan manhaj politik, perbedaan partai politik, pergerakan politik itu tidak ada kaitannya dengan kewalian. Tapi hari ini orang-orang ingin meracuni umat, racuni umat Islam masyarakat.
bahwa berbeda partai, berbeda coblosan, atau menceramahi yang dia tidak coblos, itu berarti sudah tidak masuk kepada lingkaran kekasih-kekasih Allah. Berarti orang ini walaupun belajar sifat 20, walaupun ngakunya bermazhab Syafi'i, walaupun berthariqah Naqsyabandi Syazili, apapun, dia sudah teracuni oleh Khawarij. Karena Khawarij itulah yang mengajarkan beda politik, beda iman, beda politik, beda kewalian, beda politik, beda kesucian. Ini hati-hati. Antum bukalah semua kitab akidah, selalu biasa jadi tutup bagian belakangnya bahwa perbedaan-perbedaan politik itu tidak masalah. Bahkan di kitab itu lebih dahsyat. Tidak boleh mendoakan pemimpin yang zalim. Itu dulu belum ada pemilihan, Pak. Dulu monarki. Imam Thahawi hidup di zaman Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini zalimnya bukan main. Paman bunuh ponakan, anak bunuh ayah, saudara bunuh saudara. Bahkan ada khalifah yang agak baik dikit namanya Al-Mutawakkil, tapi nggak hormat sama zuriat Nabi. Al-Mutawakkil itu datar, dia ketemu ada makom Sayyidina Husain, dia dibuat rata, dia ratain. Dia karena terjebak nasibi. Sebelumnya khalifah sebelumnya Syi'i, Rafidi, dia menghujat sahabat. Yang ini nggak hujat sahabat, tapi menghujat keluarga Rasulullah. Ya sama-sama jelek. Ahli sunnah itu tidak nasibi, tidak menghujat keluarga Rasul, tidak juga menghujat. Ya, ini kalau ahli sunnah Masyiah begini itu nyatu, Pak. Mungkin Islam jadi bangkit. Mungkin nunggu Imam Hadi keluar kali ya. Kapan sih tak tahu ya. Kita masih sibuk di situ. Jadi teman-teman semua, bab walayah ini tidak sesempit yang dituliskan di beberapa kitab. Karena beda wali, beda konsep kewalian. Nanti ada bab khusus saya bawain kitabnya, berbicara tentang wali Allah ya. Ya, antum jangan kira aneh wali Allah ya. Sebut saja saya hamba Allah. Cukup ya. Jangan sebut saya wali Allah. Sebut saja saya hamba Allah. Jadi hamba Allah itu udah cukup. Ya. Benar enggak? Menurut saya itu makom yang sudah hasbunallah wa ni'mal wakil. Barangkali itu teman-teman semua ya, cukup ya. Saya mohon maaf lahir batin, selamat hari raya, selamat menjalani bulan yang baru, semoga jiwanya juga baru. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosa zahir, dosa batin kita, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Allahumma ya rahmanir rahim, shalli ala nabiyyina Muhammad nabiyir rahmah. Ya Allah yang maha pengasih, maha rahmah, maha penyayang, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmah, amin. Nabi yang penuh kasih sayang, amin. Ampunkan dosa kami ya Allah, hati kami penuh kebencian, amin. Ampunkan jiwa kami ya Allah, penuh dengan noda-noda kedengkian. Ampunkan pikiran kami ya Allah, penuh dengan was-was dan angan-angan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, wa muqallibil qulub, demi engkau ya Allah yang membolak-balik hati kami. Amin. Jika engkau hendak mengubah isi hati kami, maka ubahlah menjadi lebih baik ya Allah. Amin. Dari kejahilan menjadi kealiman, dari kemalasan menjadi rajin, dari kegelapan menjadi cahaya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Allahumma imla qulubana bil yaqin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jauhkan dari negeri kami, dari umat Islam, dari umat Nabi Muhammad, baik yang setelah menyembah Engkau ataupun yang belum menyembah Engkau, semua bala bencana. Jika kami hendak Engkau uji, maka berikanlah pengertian dalam kalbu kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dengan husnul khatimah, kebahagiaan akhirat dengan memandang wajah-Mu dan wajah Rasul-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة.
آمين آمين يا رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة بحق الفاتحة وبحق علمك القديم. آمين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.